pendidikan khusus profesi advokat ini yang angkatan ke-14 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPC Pak Basuki Rahmadi SHMH. Yang saya hormati Pak Korprodi Ali Hasibuan SHMH SE calon doktor. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia Pak calon doktor Huzaimah Al-Ansori SHIMH. Beliau ini sekarang sedang mengerjakan disertasi di Universitas Islam Indonesia, muridnya dari Pak Profesor Mahfud MD. Yang saya hormati seluruh panitia dan Bapak Ibu peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-14. Hari ini kita sudah yang ke-14 kerjasama dengan kalau setahun sekali berarti 14 tahun ya. Saya sebagai pimpinan di Fakultas Hukum ini menyadari bahwa institusi itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, Bapak Ibu peserta pendidikan khusus profesi advokat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum saya membuka. Yang pertama terkait dengan pentingnya profesi, ya, bahwa yang namanya profesi itu kalau kita pelajari itu yang pertama harus mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan. Jadi profesional itu harus mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan itu dilakukan karena advokat ini merupakan profesi yang sangat mulia, ya, sangat mulia serta strategis, terutama dalam era yang sekarang ini, yaitu era di mana menurut Pak Lawrence and Friedman itu 3 komponen ini, ya, substansi, kemudian penegak hukumnya atau lembaga dan masyarakat, ini perlu untuk ditingkatkan. Nah, bagaimana dan budayanya bagaimana? Hari ini Fakultas Hukum bersama dengan DPC mempersiapkan di penegak hukum itu. Nah, advokat itu nanti akan menjadi pembela dari hak asasi manusia juga. Ini penting sekali, dan pembela kebenaran, sehingga advokat itu nanti memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugasnya. Nah, secara profesional, karena itu khusus profesi, jadi, dan berintegritas. Nah, teman-teman peserta, kemarin baru saja Prof. Mahfud MD datang ke lantai 7 di ruang Aswaja. Beliau mengatakan, dan ini menurut saya harus menjadi pegangan kita, sekarang ini intelektualitas itu oke, bisa dicari dimanapun, termasuk ketika misalnya saya ditanya, Pak Jenal, bagaimana kalau ada orang menagih di jalanan, ya, kemudian merampas mobilnya itu, apakah itu dibolehkan? Maka kita bisa membuka Google Gemini, kemudian kita bertanya apakah boleh, ya, orang yang berhutang itu kemudian merampas mobilnya di jalan. Maka di situ akan dijawab di Google Gemini itu. Sehingga kapasitas intelektual kita di masa depan itu akan digantikan oleh AI. Nah, termasuk juga hari ini lagu itu juga bisa. Jadi ketika saudara membuka AI, kemudian saudara bikinkan lirik lagu tentang advokat, maka di situ liriknya akan muncul. Dan buatkan juga kunci-kunci akordnya itu, kemudian buatkan reggae, buatkan dangdut, maka mereka bisa dengan cepat mengeluarkan sebuah lagu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semua lini profesi itu nanti akan tergeser dengan AI, termasuk advokat. Advokat itu nanti akan tergeser karena
tidak hanya jutaan tapi triliunan data itu masuk ke big data. Kemudian ketika kita klik dengan alat ini, maka data itu semuanya akan muncul. Nah, artinya apa? Artinya intelektualitas kita itu bergeser, akan digantikan oleh artificial intelligence. Dan ini terus bergerak. Ya. Nah, yang penting menurut Pak Mahfud MD itu adalah etikanya. Karena itu nanti dari pusat akan datang ke sini untuk menggenjleng tentang etika itu. Karena ketika kita praktek di lapangan, itu etikanya ini menurut Pak Mahfud ya, ini harus benar-benar diberikan kepada semua lapisan penegak hukum menurut Pak Mahfud kemarin. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan model tatap muka seperti hari ini. Ya. Nah, Universitas Islam Kadiri dalam hal mendidik model etika ini juga membuka rusunawa di sebelah itu Pak Wisay. Dan selama 1,5 bulan wajib hukumnya mahasiswa baru itu masuk ke Kawah Condro Timuka di sana, digonjleng tentang etika, kemudian spiritual questionnya. Jadi sholat subuh harus bangun, kemudian menghargai pendidik, ya. Pendidikan advokat ini di Uniska ini sudah merancang ya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terutama yang dibutuhkan di dalam khusus pendidikan khusus profesi advokat ini. Jadi nanti keterampilannya, komunikasinya itu diharapkan saudara-saudara nanti akan mampu melayani, memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat ketika nanti saudara sudah disumpah. Dan kita sudah upah sendiri ya. Upah itu ujian profesi advokat. Kalau zaman saya itu bisa 7 kali nggak lulus. Zaman saya dulu. Jadi karena organisasinya tunggal ya, dan profesi ini merupakan profesi yang terhormat sehingga persaingannya berat, maka ujiannya itu juga berat dan tidak di Kediri waktu itu. Yang buka hanya Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang. Nah, hari ini kita dimudahkan, Uniska bekerja sama dengan Peradi mengadakan ujian profesi advokat di ruang sebelah. Dan tahun depan Uniska akan membuat gedung yang tinggi, Bang. Namanya Uniska Convention Center. 24 Juni nanti peletakan batu pertahanan di sana. Dan saudara-saudara saya masukkan sebagai keluarga besar Uniska karena mengikuti PKPA di Uniska. Jadi nanti 2025 kita sudah punya gedung yang kapasitasnya 3.000 di sebelah itu. Ada ruangan parkiran itu 24 Juni nanti peletakan batu pertama. Saya kira itu kepada para peserta khusus pendidikan khusus profesi advokat, ikuti kursus pendidikan ini secara serius. Sungguh-sungguh manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena sekali lagi saudara nanti masuk ke dunia yang berbeda dengan saat ini. Jadi dunia persilatan advokat itu nanti butuh intelektualitas yang tinggi. Karena itu di Amerika advokat itu IQ-nya diukur harus di atas intelijen yang biasa. Dia harus 120 IQ-nya. Karena ketika sidang kita harus betul-betul bagaimana celah yang harus kita lakukan, dan itu butuh intelektual yang tinggi. Nah, dan intelektual ini bisa dilatih, ya, bisa grade-nya bisa dinaikkan dengan pendidikan seperti ini. Ikuti secara serius, ya. Mudah-mudahan saudara-saudara nanti saya doakan menjadi advokat yang handal di Republik ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.